Lari pagi bareng Irma, balik lagi di logaritma. Oke, nah jadi kali ini aku membuat video di sekolah ya. Gini, masih sepi karena masih belajar di rumah. Yang pertama, kalau berpergian di luar rumah jangan lupa ingat pesan ibu. Oke, nah untuk lebih jelasnya bagaimana persamaan logaritma itu, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Let's check this out. Oke, nah jadi kali ini aku akan membahas mengenai persamaan logaritma. Jadi selain ada persamaan eksponen, persamaan aku dan kamu. Oke, nah jadi selain ada persamaan di eksponen, di logaritma juga ada persamaan. Nah, jadi apa aja persamaannya? Mari kita belajar. Oke, nah jadi aku mau pakai pengtulis ini ya, tulis ini. Terus jangan lupa untuk spidol, kemudian menghapus. Jadi jangan lupa menghapus juga. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi kalau di eksponen sebelumnya kita udah belajar 7 persamaan eksponen. Nah sekarang untuk di logaritma kita akan belajar persamaan logaritma itu ada 5. Nah jadi di persamaan logaritma itu ada ini. Jadi ada 5 persamaan logaritma yang akan kita bahas. Nah jadi biar kalian gak lupa, jadi aku mau bagi 3 dulu untuk 5 persamaan tadi. Yang pertama itu nanti yang basisnya sama. Yang basisnya sama itu ada 3 persamaan. Kemudian yang kedua itu basisnya berbeda, itu cuma ada 1. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu nanti kita buat ke dalam bentuk pemisalan. Jadi nanti logaritmanya kita misalkan sesuatu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, nah yang pertama ini ada a log fx sama dengan a log t, maka itu menjadi dia fx sama dengan. Nah jadi untuk kategori yang pertama tadi yang basisnya sama, Tengok basisnya sama, jadi coret aja basisnya a log fx ini kita coret ya. Tinggal apa? Tinggal fx sama dengan p. Contohnya begini, ada 2 log x tambah 2 sama dengan 5 log 8. Nah jadi kita perhatiin aja, lihat basisnya. Basisnya dia di sini sama 5 dengan 5, maka tinggal coret aja ya. Jadi tinggal apa? X tambah 2 sama dengan 8. Jadi untuk mencari nilai x nya sama dengan 8 dikurang 2, dapatlah x nya sama dengan 6. Jadi seperti itu. Lihat basisnya sama atau tidak, kemudian tinggal dicoret aja, kemudian tinggal sisanya apa, itulah. Oke, nah berikutnya ini coba kita ganti soalnya untuk yang lebih sedikit sulit ya. Ada 2 log x kurang 1 sama dengan 4. Nah jadi kita mau ubah dulu yang 4 ini ke dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokoknya 2. Berarti ini 2 log x kurang 1 sama dengan ya. Nah cara mengubahnya gampang aja gini. Berarti 2 log 2 kan 1, 2 pangkat berapa supaya 2 berarti kan 1 ya. Nah tinggal tambahin 4 ini, taruh aja di atas 2 pangkat 4. Jadi hasilnya 2 log x kurang 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Oke, nah jadi ini tinggal kita bersama ya, tinggal coret aja, tinggal x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, ini x kurang 1, 2 pangkat 4 itu 16. Berarti ini x sama dengan 16 tambah 1, x nya sama dengan ya, 17. Yang kedua di sini ada a log fx sama dengan a log gx, itu jadinya fx sama dengan gx. Nah jadi ingat tadi kalau dalam pokok sama tinggal coret aja nih, jadi jadinya apa, fx sama dengan gx. Jadi sama seperti yang pertama tadi, bedanya kalau tadi dia satu fungsi satu konstan, sekarang dua fungsi. Jadi sama aja, nggak usah takut walaupun dia fungsi sama fungsi. Nah jadi di sini fungsi dengan fungsi, jadi tinggal kita selesaikan aja. Soal lognya tinggal apa, x tambah 5 sama dengan 2x kurang 4. Nah ini jadinya x, ini kita pindah kemari x nya supaya bisa kita jumlahin ya. Terus ini minus 4, nah 5 nya kita geser ke sana, ditambah kurang ya, kurang 5. Ini yang 2 kita geser kemari supaya bisa kita jumlahin dengan si x. Yang 5 kita geser ke sana supaya bisa kita jumlahin dengan minus 4.
Jadi hasilnya X kurang 2X min 1 kurang 2 min 1X. Min X sama dengan min 4 kurang 5, berarti min 9. Berarti X-nya sama dengan negatif bagi negatif positif. Oke, nah berikutnya kita coba contoh yang lebih sedikit lebih sulit. Di sini kita pakai fungsi kuadrat. Coba ya, untuk 4 log X ini udah sama, bilangan pokoknya tinggal ini coret aja. Berarti ini sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 5. Ini sama dengan 2X tambah 7. Nah ini kalau tadi kan kita geser satu, nah sekarang kita geser aja semua. Berarti ini sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 5. Ini jadi indah min 2X. Ini jadi min 7 sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah supaya apa kita buat sama dengan 0? Supaya nanti gampang kita mencari akar-akarnya. Nah, ini kita kurangin X pangkat 2, gak ada temennya ya. Berarti biarin aja X pangkat 2 ini 3X sama 2X. Bisa kita kurangin 3 kurang 2, 1 ya. Berarti tinggal 1X atau X aja. Ini 5 kurang 7 minus 2 sama dengan 0. Nah tinggal kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Nah pertama kita perhatiin, kemarin kan kalau cara memfaktorkan perhatiin di konstantanya 2 faktornya kan cuma 1 kali 2, cuma 1 kali 2 berarti langsung aja ini X, ini 1, ini sini 2. Nah untuk tandanya perhatiin aja, yang di sini apa? Positif, berarti yang gede positif, yang kecil ya negatif. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Ini kan X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Oke, nah kita coba lagi contoh yang sedikit lebih sulit lagi. Ini dia, ada 2 log X tambah 2 log X kurang 2 sama dengan 3. Nah jadi ini kita perhatiin dulu untuk yang sebelah kiri. Jangan perhatiin yang lain, yang perhatiin yang sebelah kiri dulu. Untuk 2 log X tambah 2 log X tambah 2. Kita ingat kembali sifat-sifat di logaritma yang penjumlahan dengan bilangan pokok sama. Nah berarti ini ya, kita kali ya. Berarti ini jadi 2 log ini X kali X kurang 2. Ini sama dengan, nah 3 itu kita ubah lagi ke dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 2. Berarti 2, caranya tadi kan 2 log 2. Terus dulu basis sama numerusnya sama, 3-nya di mana? Di atas, di pangkat. Nah, tinggal kita coret. Apalah hasilnya? X kali X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 8. Oke, nah tinggal kaliin X kali X, X pangkat 2, X kali 2 min 2, X ya sama dengan 8. Ini X pangkat 2 kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita yang lagi faktor 8 itu kan ada 4 kali 2, 1 kali 8 itu aja, cuma 2 ya. Berarti yang menghasilkan 2 itu yang mana? Yang kalau 1 kali 8 kan nggak mungkin, berarti kan tinggal 4 kali 2. Berarti ini kita masukkan dengan X 4, yang di sini X-nya 2. Ini sama dengan 0 ya. Nah, untuk tandanya yang di tengah kan negatif, berarti yang gede yang negatif, yang kecil yang positif. Jadi kita peroleh X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 ya, ini jadi positif. Ini X-nya sama dengan minus 2. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan yang ketiga. Nah, di persamaan yang ketiga ini masih sama ya, basis sama. Jadi lihat aja, tinggal di coret aja lognya. Jadi hasilnya 3 ini 3x sama dengan x. Nah, cuman permasalahan yang pertama di sini, kalau yang ketiga ini, yang basis sama ini, dia fx-nya nanti ketika nanti ketemu nilainya, masukkan nanti ke fx. Nah, fx-nya itu nggak boleh kurang dari 1. Artinya dia nggak boleh 0, juga nggak boleh negatif. Seperti ini contohnya, ada 2x tambah 3 log x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 sama dengan 2x tambah 3 log 5x kurang 10.
Nah, di sini kita perhatiin dulu untuk basisnya ya, itu sama 2x tambah 3, di sini 2x tambah 3. Nah, berarti bisa langsung kita turunin yang x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 ini sama dengan 5x kurang 10. Dan nah, kita geser semua kemari. Berarti x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 ini jadi kurang 5x. Ini tambah 10 sama dengan 0. Ini jadi kurang ya, nanti ditambah. Nah, berarti tinggal kita jumlahin aja ini x pangkat 2, ini min 3 sama 5 bisa ya. Berarti min 8x, ini 2 tambah 10, 12 sama dengan 0. Nah, ketika kita faktorin, kita ingat faktor 12 itu ada 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, udah ya, cuma 3. Nah, di antara ketiga itu mana yang menghasilkan 8 itu kan 6 sama 2. Jadi kita pakai aja 6 sama 2. Oke, nah jadi untuk tandanya, nah perhatiin yang di sini, yang sini yang positif. Nah berarti otomatis pasti di sini tandanya sama. Kalau nggak dia positif sama positif, negatif dengan negatif, nggak mungkin tandanya beda. Kalau tandanya beda nanti di sini hasilnya negatif. Nah seperti itu. Berarti lihat yang di sini yang di tengah negatif, berarti kita pakai negatif dengan negatif. Karena negatif kali negatif positif, sehingga kita peroleh x kurang 6 sama dengan 0 ini, atau x kurang 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 6, ini x-nya sama dengan 2. Nah, ini kita masukin nilai x-nya kemarin. Bener nggak dia tadi lebih dari 1? Jadi kalau nanti dia kurang dari 1 atau minus ya, maka dia bukan himpunan penyelesaian. Jadi kita masukin misalnya di sini. Yang pertama untuk x sama dengan 6, berarti ini masukin ya ke 2x tambah 3, berarti 2x tambah 3. Kita masukin x nya 6, berarti 2 kali 6 tambah 3, berarti 2 kali 6 12, 15 ya. Berarti benar 15 kan lebih dari 1. Yang kedua x sama dengan 2, kita masukin juga ke 2x tambah 3. Nah berarti ini 2 kali 2 tambah 3, ini 7 ya, berarti benar juga. Nah, berarti himpunan penyelesaian untuk ini umumnya, jadi HP-nya 2 dan 6. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan yang keempat. Nah di persamaan yang keempat ini masuk ke basisnya beda. Jadi basisnya beda. Sekarang gantian, numerusnya yang sama. Nah jadi kalau ada kasus yang seperti ini, basisnya beda, maka numerusnya itu sama dengan 1. Nah kenapa 1? Karena kamu adalah satu-satunya. Nah jadi kenapa 1? Karena di logaritma yang hasilnya sama itu kan kalau dia numerus 1. Contoh 2 pangkat berapa supaya 1? Kan 2 pangkat 0. Terus 3 pangkat berapa supaya 1? Berarti 3 pangkat 0. Misalnya gini ya, berarti kan 2 log, kan efeknya 1, berarti 2 log 1. Ini kan berarti 0. Terus misalnya 4 log 1, berarti kan 0. Nah jadi berapapun di sini kan hasilnya tetap 0 gitu. Kalau kan di sini 1. Nah, misalkan contohnya begini, ada 3 log 4x kurang 15 sama dengan 7 log 4x kurang 15. Nah, kita perhatiin bilangan pokoknya basisnya beda, sekarang numerusnya yang sama. Jadi, seperti sifat yang tadi, seperti di persamaan yang tadi, maka kita buat numerusnya sama dengan 1. Berarti yang 4x kurang 15 ini sama dengan 1. Nah, berarti 4x sama dengan 1 ditambah ya, tambah 15. Berarti 4x sama dengan 16, x-nya 16 per 4, x sama dengan 4. Jadi seperti ini, selesai. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kelima. Nah di persamaan yang kelima ini ada A log f pangkat 2 tambah B log fx tambah C. Nah tentu kalian bingung, ini apa lagi? Di persamaan yang kelima, jadi di sini kita nanti pakai pemisahan. Jadi biar enggak bentuknya seperti ini, kita misalkan jadi sesuatu, misalnya sesuatu itu a log fx, ini kan sama ya, ada a log fx, ini a log fx, ini sama, jadi kita misalkan sesuatu aja y. Nah, jadi kita misalnya jadi sesuatu itu y, jadi jadinya ini jadi a y pangkat 2 tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi lebih sederhana. Oke, nah misalkan contohnya begini, ada 5 log pangkat 2x kurang 5 log x pangkat
pangkat 6 tambah 5 sama dengan 0. Oke, jadi pertama perhatiin sini 5 log ini pangkat 2 x, artinya 5 log x nya itu ada 2. Nah sementara di sini 5 log x pangkat 6, yang pangkat 6 itu x nya bukan lognya, jadi mesti dibedakan dulu ya, mana yang untuk pangkat log, mana untuk pangkat si numerus. Jadi ini kalau yang ini bisa kita turunin, yang ini nggak bisa ya, ini kita tulis dulu 5 log pangkat 2x, ini kurang, ini 6 ya, kita turun, ingat lagi di sifat-sifat eksponen, ini 5 log x tambah 5 sama dengan 0. Nah kalau sudah seperti ini, perhatiin aja nih, ini 5 log x, ini 5 log x, berarti bisa kita misalin sesuatu tadi, misalnya 5 log x itu sama dengan y. Jadi terserah kalian mau misalin apa, mau a, mau b, mau c, atau inisial pacar kalian. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti kita ganti jadi ini y pangkat 2 dikurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Nah jadi ini persamaan yang baru. Oke, nah kalau gitu ini tinggal kita selesaiin, kita pindahin dulu ya. Y pangkat 2 kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Nah tinggal kita faktorin, ingat. Nah tinggal kita faktorkan, ingat di sini faktor 5 itu ada 5 kali 1, cuma itu ya, cuma 5 kali 1. Kita pakai itu berarti y di sini 5, yang di sini 1 sama dengan 0. Nah perhatikan tandanya di sini negatif, ini positif. Ingat yang tadi, berarti ini negatif sama negatif, karena negatif kali negatif positif, negatif tambah negatif negatif. Jadi seperti itu. Berarti y-nya kita peroleh sama dengan 5 atau y-nya sama dengan 1. Nah, sudah selesai? Belum. Nah, belumnya di mana? Di sini tadi. Nah, ini kita perhatiin tadi, kalau y tadi kan itu 5 log x. Nah, berarti kita balikkan ke bentuk awal untuk si y. Berarti yang pertama itu ada 5 log x. 5 log x sama dengan yang ini 5. Dan yang kedua itu ada 5 log x sama dengan yang ini 1. Maka ini kita peroleh. Ingat, berarti 5 pangkat 5 sama dengan x. Berarti x sama dengan 5 pangkat 5. Ini x sama dengan 5 pangkat 1 atau 5. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu kita peroleh 5 dengan 5 pangkat 5. Selesai. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan untuk persamaan logaritma. Jadi ada tadi 5 persamaan logaritma. Yang pertama tadi kalau basisnya sama, yang kedua basisnya berbeda, dan yang ketiga kita ubah ke dalam bentuk permisalan. Nah, jadi itu tadi pembahasan untuk persamaan logaritma. Jadi kalian boleh like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan kalau kalian suka boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih.